Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di episode baru kami. Di sini kami dari Wings Podcast. Di sini kami akan membahas mengenai dunia manajemen operasional. Berdasarkan ringkasan dari buku Operation Management yang diterbitkan oleh CV Aksara Global Akademia Garut Indonesia, bersama saya Gita Lestari dan kawan-kawan dari Wings Group. Buku ini akan memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana sebuah organisasi beroperasi dan mengelola sumber dayanya untuk menghasilkan produk atau layanan yang terbaik bagi pelanggannya. Mari kita bahas bersama mengenai bagaimana manajemen operasional mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan. Apakah teman-teman siap untuk mendapatkan wawasan baru? Tentunya saja siap ya. Itu mari kita mulai. Teman-teman, di sini kita sudah kedatangan 3 pemateri yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Kak Anggi Agustin. Beliau akan membawakan materi mengenai manajemen produksi. Beliau juga merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Garut. Selanjutnya ada pemateri yang kedua, yaitu Kak Miraji Nugraha. Beliau akan membawakan materi mengenai metode manufaktur. Beliau juga merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Garut dengan mengambil jurusan manajemen. Pemateri yang ketiga di sini ada Kak Akbal Farid Wadudin. Beliau akan membawakan materi mengenai manajemen operasi jasa. Beliau juga merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Garut dengan mengambil jurusan manajemen semester 5. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Di sini ada Kak Anggi Agustin. Kak Anggi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Gita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kak Anggi, mungkin kita langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama mengenai manajemen produksi. Nah, Kak Anggi, apa sih produksi? Oke, kalau dari produksi ya Kak Gita, produksi merupakan proses di mana sebuah barang baik itu jasa diproses sehingga menjadi sebuah produk. Nah, di mana efektivitas sebuah produk dapat kita nilai melalui efisiensi input yang menjadi output. Nah, dalam manajemen produksi, efektivitas ini menyangkut keseluruhan, baik itu perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa. Nah, di mana efektivitas manajemen produksi dapat kita nilai melalui melihat efisiensi antara input yang diolah dan diproses menjadi input. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dalam manajemen produksi ataupun sebuah perusahaan ataupun produsen ketika ingin menghasilkan sebuah produk, baik itu barang ataupun jasa, pasti mereka mengadakan atau menyediakan sebuah input yang harus perusahaan sediakan. Contoh kita input di sini kita berikan contoh bahan baku. Nah, bahan baku tersebut oleh perusahaan atau produsen mereka olah, mereka proses yang nantinya setelah diproses menjadi barang jadi, menjadi barang output ataupun barang yang siap dijual oleh mereka kepada masyarakat yang nantinya akan menjadi income juga bagi perusahaan, merupakan tujuan dan akhir dari sebuah produk tersebut, itu keuntungan untuk perusahaan. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Kan tadi sudah dibahas mengenai pengertian dari produksi. Nah, pertanyaan yang kedua, apa sih tujuan utama dari manajemen produksi tersebut? Mungkin dalam tujuan utama manajemen produksi pada umumnya yaitu menghasilkan produk baik itu barang ataupun jasa. Namun dalam tujuan akhirnya ada beberapa yang harus kita garis bawahi, yaitu dalam tujuan utama manajemen produksi itu menghasilkan produk baik itu barang ataupun jasa dengan kualitas yang tepat, yang kedua dengan jumlah yang sesuai,
terus dengan waktu yang tepat dan biaya yang seminimal mungkin. Mungkin kita ambil contoh salah satu aja, yaitu mengenai menghasilkan produk baik itu barang ataupun jasa dengan kualitas yang tepat. Nah, maksud dari kualitas yang tepat di sini, ketika sebuah perusahaan ataupun produsen menghasilkan sebuah produk yang nantinya akan dijual kepada masyarakat atau konsumen, konsumen tersebut tidak merasa kecewa atau tidak merasa tertipu karena apa yang mereka keluarkan atau apa yang biaya yang mereka keluarkan sesuai dengan kualitas barang yang mereka beli terhadap produk kita. Jadi kita contohkan ketika kita memproduksi sebuah produk elektronik, terus kita jual kepada konsumen, konsumen puas terhadap produk kita dengan umur yang panjang, terus kualitas yang sesuai, apa yang mereka korbankan untuk mendapatkan produk kita, mereka tidak akan merasa menyesal. Oke, terima kasih Kak Anggi atas jawaban dari pertanyaan kedua mengenai tujuan utama dari produksi. Langsung saja kita ke pertanyaan yang ketiga, atau itu pertanyaan yang terakhir, yaitu seperti apa sih bagian produksi dalam sebuah perusahaan manufaktur? Oke, bagian produksi dalam perusahaan manufaktur kita lihat seperti dalam divisi khas seperti departemen keuangan, departemen pemasaran, desain dan yang lain-lain. Departemen manajemen produksi atau departemen produksi merupakan departemen kunci yang dimana departemen ini bertujuan untuk meramalkan kebutuhan faktor produksi, terus memanfaatkan faktor produksi secara efektif dan efisien, meminimalkan biaya dengan kualitas yang mumpuni, terus membangun semangat tim dan memotivasi pekerja. Nah, kita ambil contoh salah satunya tugas dari manajemen produksi di sini mengenai meramalkan kebutuhan ataupun meramalkan kebutuhan faktor produksi. Karena dalam sebuah perusahaan kan ketika kita mengadakan sebuah faktor produksi, perusahaan ataupun bagian produksi harus dapat menilai dan meramalkan kapan kita mengadakan faktor produksi seperti bahan baku secara kapasitas banyak, terus kapan bahan baku kita memesan atau mengadakan dengan kapasitas kecil. Karena sebuah perusahaan ketika bahan baku ataupun memproduksi secara berlebihan ataupun kurang, itu akan mengalami ataupun mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Maka di bagian sanalah departemen produksi bertanggung jawab. Oke, itu tadi merupakan paparan dari materi yang pertama mengenai manajemen produksi. Kita langsung saja ke pemateri yang kedua yang akan membahas mengenai metode manufaktur. Di sini kita ada Kak Mira Junugraha. Kak Mira, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kak Mira, kita langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Kak Mira, apa sih metode manufaktur itu? Selain dari manajemen produksi, adapun metode manufaktur. Apa yang dimaksud dengan metode manufaktur? Yaitu proses manufaktur. Proses manufaktur itu adalah bagian suatu bisnis yang menghasilkan produk yang mereka jual. Ini mencakup semua metode produksi yang digunakan untuk mengubah bahan mentah untuk komponen menjadi barang jadi. Sebagian besar industri, proses manufaktur ini dimulai dengan perolehan bahan mentah baik sumber daya alam atau bahan yang sudah diproses sebelumnya. Setelah diterima, bahan mentah tersebut dipotong, dibentuk, dimodikan atau dicampur dengan bahan lain untuk menghasilkan barang yang dapat dijual oleh mereka. Oke Kak Mira, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan nomor pertama. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan nomor kedua. Nah, Kak Mira, kan yang saya ketahui dalam metode manufaktur ini ada dua bentuk ekstrim metode manufaktur. Nah, seperti apa sih dua bentuk
Nah, apa itu produksi berbasis proyek? Produksi berbasis proyek merupakan penugasan tunggal yang kompleks, sedangkan produksi berkelanjutan mengacu pada pembuatan dalam jumlah terbatas. Nah, baik teman-teman, kita tadi sudah membahas materi mengenai manajemen produksi dan metode manufaktur. Nah, langsung saja kita beralih ke materi yang ketiga atau materi yang terakhir yang membahas mengenai manajemen operasi jasa yang akan disampaikan oleh Kak Akbal Farid Walidin. Oke Kak Akbal, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Kak Akbal ya, seberapa penting sih manajemen operasi jasa dalam sebuah organisasi? Sangat penting karena manajemen operasi layanan atau jasa memiliki peran yang sangat strategis dalam suatu organisasi. Adanya pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai ekspektasi pelanggan itu adalah langkah utama untuk menjadikan prioritas. Baik Kak Akbal, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan nomor ke-1. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan nomor kedua ya. Menurut Kak Akbal, apa saja sih kunci dari manajemen operasi jasa tersebut? Kunci manajemen jasa yang ada dalam manajemen operasi itu yang ke-1 ada pemahaman pelanggan, efisiensi proses, fleksibilitas, inovasi, keterlibatan karyawan, dan pengukuran dan evaluasi. Nah, baik, terima kasih Kak Akbal. Kita langsung saja ke pertanyaan yang terakhir. Di era kompetitif saat ini, organisasi perusahaan jasa seperti apa sih yang dikatakan organisasi yang berhasil? Baik, organisasi yang berhasil adalah yang mampu memberikan layanan yang unggul. Oleh karena itu, manajemen operasi layanan tidak hanya tentang menjalankan fungsi sehari-hari, tapi juga tentang visi strategis untuk masa depan. Teman-teman, itulah ringkasan dari materi manajemen operasional yang kita bawa dari buku Operation Management karya Mia Aksara dengan editor Profesor Avinas Pawar yang diterbitkan oleh Kindle Direct Publishing Amazon Amerika Serikat dan CV Aksara Global Akademia Garut Indonesia. Bersama saya Gita Lestari dan juga teman-teman dari Unesco. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan Anda mengenai pentingnya manajemen operasi dalam sebuah organisasi. Terima kasih telah bergabung dalam podcast kami pada hari ini. Sampai jumpa di kemudian hari dari kami di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.